Karena dia tuh pengen lihat sama Tuhan. Kalau sampai besok ada orang yang memakan ini, bener nggak sih sempengot ataupun ajian sempengot ini bener-bener ada atau nyata? Atau jangan-jangan itu cuma mitos? Weh, semetan kumpul yuk, ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya tuh Senja. Di sini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk semeton yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya, dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Putu. Gek Putu ini adalah seorang wanita yang berasal dari kota Tabanan. Di tahun 2016, Gek Putu sudah berumur 24 tahun. Dia sudah punya pekerjaan yang bagus dan sudah hampir menikah ketika itu. Pacarnya Gek Putu ini adalah seorang lelaki yang berkasta, berasal dari keluarga yang sangat mapan di desanya, tapi dari awal mereka pacaran ketika kelas 1 SMK sampai di umur 24 tahun itu, orang tua dari pacarnya Gek Putu tidak setuju kalau pacarnya ini menikah dengan Gek Putu sampai akhirnya. Saat Gek Putu ini bertanya kapan kita menikah, pacarnya pun jujur. Pacarnya ini bilang dia tidak berani melawan kehendak dari kedua orang tuanya. Dan akan menikah dengan wanita yang sudah dia kenal selama 3 bulan. Dan pacar barunya ini ternyata sudah hamil 1 minggu. Atau lebih tepatnya, menurut pacarnya Gek Putu ketika itu ya, pacar baru dari pacarnya Gek Putu ini sudah telat 1 minggu semetan. Jadi itulah yang membuat si lelaki ini memilih untuk menikahi pacar barunya dan juga memutuskan hubungannya dengan Gek Putu. Yang padahal hampir satu desa tetangga dan juga keluarga besarnya Gek Putu tahu kalau Gek Putu dengan si lelaki ini sudah berpacaran selama bertahun-tahun. Orang yang membantu Gek Putu mendapatkan pekerjaan ketika itu juga pacarnya ini. Dan karena inilah semeton, Gek Putu berjuang sekuat tenaga untuk bisa kembali dengan si lelaki ini. Tapi 1 bulan setelah mereka ini putus, Gek Putu mendengar kabar kalau si lelaki ini menikahi pacar barunya di Gria karena konon katanya, menurut rumor yang beredar, Gek Putu ini mandul, yang padahal mereka itu sudah berpacaran selama bertahun-tahun tapi tidak bisa hamil. Tapi kok kenapa pacar barunya ini yang baru hitungan bulan pacaran sudah bisa hamil? Itulah gosip yang tersebar di seluruh desa. Dan orang-orang tuh kayak, ya pantas saja Gek Putu tidak dinikahi, orang dia mandul, orang dia tidak bisa memiliki keturunan. Nah, di sini otomatis nama baiknya Gek Putu tercoreng. Dan selama berbulan-bulan Gek Putu galau. Kemanapun dia keluar, kemanapun dia jalan-jalan dan juga bertemu dengan orang-orang, orang-orang ini akan bersikap, aduh Gek Putu sabar ya, mungkin dia bukan jodohmu. Tapi Gek Putu bisa merasakan semeton, orang-orang yang bersikap sangat baik di depan dia, mereka itu hanya ingin mencari informasi, apa sih sebenarnya yang terjadi, benar nggak sih Gek Putu ini dicampakkan oleh pacarnya karena dia tidak bisa punya anak. Tapi saat itu untungnya Gek Putu punya keluarga yang sangat baik. Ibu dan juga ayahnya Gek Putu ini tipikal orang tua yang sangat peduli kepada anak-anaknya. Gek Putu ini anak kelima dari 5 bersaudara dan dia punya 4 kakak laki-laki yang sudah menikah. Ketika itu hanya Gek Putulah yang tinggal satu atap dengan orang tuanya karena keempat kakaknya si Gek Putu ini pergi merantau ke kota dan mereka hanya akan pulang di renan-renan tertentu. Setelah putus dari pacarnya semetonnya, selama berbulan-bulan Gek Putu berusaha untuk move on. Mungkin karena Gek Putu ini tinggal satu desa dengan pacarnya, itulah yang membuat kok sakit hatinya Gek Putu ini benar-benar sangat sulit disembuhkan sampai Gek Putu pun jatuh sakit. Dan karena inilah semeton, keluarga besarnya Gek Putu memutuskan membuatkan Gek Putu Banten sayut pemegat agar bisa melupakan mantan pacarnya ini. Sebanyak 3 kali Gek Putu ini melukat di tempat yang berbeda. Dia itu melukat di Segara, di Pancoran, dan juga melukat di jalan raya besar. Ini tujuannya agar perasaannya Gek Putu itu yang tadinya tidak bisa lepas dari mantan pacarnya, agar bisa terlepas dan agar Gek Putu cepat bisa move on. Dan ajaibnya semeton, beberapa bulan setelah Gek Putu dibuatkan Banten sayut pemegat oleh orang tuanya, dengan bantuan jero mangku setempat, Gek Putu mulai bangkit
dia pun mulai bisa melupakan pacarnya ini dan punya hobi baru, yaitu Gek Putu yang tadinya cuma bekerja menabung, yang tidak pernah berani sama sekali membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting, sekarang mulai suka berdandan, suka jalan-jalan, dan juga sangat suka berteman dengan orang baru. Dan ketika itu ya, Gek Putu ini punya rencana akan melali ke sebuah tempat yang di sana itu udaranya sangat dingin dan juga ada banyak sekali buah jeruk. Kebetulan semeton, Gek Putu ini kenal dengan seorang wanita yang sudah dia kenal itu sekitar 2 bulanan. Si wanita ini tuh kayak karyawan baru di tempatnya Gek Putu bekerja. Dan selama 2 bulan ini, si wanita inilah yang menjadi tempat keluh kesahnya Gek Putu. Nah, Gek Putu juga punya 2 teman lain yang kita sebut saja namanya Kadek, Komang, dan Ketut. Kadek ini adalah teman pertamanya Gek Putu, termasuk dengan Komang. Nah, Gek Ketut inilah teman barunya Gek Putu yang berasal dari kota baru yang tadi saya sebutkan. Singkat cerita semetonnya, saat libur sekolah, Gek Putu ini ingin menginap di rumahnya si Gek Ketut ini selama 3 hari. Karena Gek Putu tuh ingin sekali punya suasana yang baru, datang ke tempat yang baru, dan dia tuh kayak mulai move on gitu loh. Singkat cerita, setelah semuanya disiapkan, Gek Putu pun melali ke tempatnya Gek Ketut dengan si Gek Kadek dan juga si Gek Komang. Jadi intinya mereka itu pergi berempat menaiki 2 sepeda motor yang berbeda. Ketika itu Gek Putu dibonceng oleh Gek Ketut dan Gek Kadek dibonceng oleh Gek Komang. Selama dalam perjalanan semuanya terasa sangat indah, sementara mereka pun berhenti berfoto dan juga kayak membuat memori yang sangat indah. Singkat cerita, setelah kurang lebih 4 jam ya, mereka pun tiba di rumahnya Gek Ketut. Ternyata rumahnya Gek Ketut ini berada di jalan terpelosok dan itu tuh benar-benar kayak boom gitu loh. Di sisi kiri dan kanan sepanjang perjalanan, setelah mereka ini kayak melewati jalan raya besar, si Gek Ketut ini kan kayak mencari jalur alternatif agar perjalanan mereka ini bisa lebih singkat. Itu tuh jalanannya benar-benar kecil dan juga jalanan tanah. Kiri kanan semotor yang ada hanya hutan dan juga perkebunan jeruk. Sampai jam 7 malam, Gek Putu dengan ketiga temannya ini baru tiba di rumahnya Gek Ketut. Dan ternyata juga semeton, menurut Gek Ketut, perkebunan jeruk yang dari tadi dilihat oleh mereka adalah perkebunan milik orang tuanya Gek Ketut. Karena ternyata juga Gek Ketut ini berasal dari keluarga saudagar jeruk yang paling dihormati di desa tersebut menurut pengakuan dari si Gek Ketut. Nah, saat tiba di rumahnya Gek Ketut ya, Gek Putu tuh kaget banget. Ternyata walaupun rumahnya Gek Ketut ini berada di pelosok dan juga hampir tidak ada tetangga, rumahnya Gek Ketut sangat besar dan juga terbilang sangat mewah. Menurut Gek Putu, itu tuh gimana aja kayak istana di dalam hutan semeton. Saat tiba di sana, Gek Putu tuh kaget banget. Orang tuanya si Gek Ketut ini punya sekitar 10 anjing liar yang memang sengaja dipelihara di sana untuk menjaga perkebunan jeruk mereka. Dan orang tuanya si Gek Ketut ini sangat baik dan juga sangat ramah. Gek Ketut ini ternyata 4 bersaudara dan dia ini punya 3 kakak laki-laki yang sudah menikah. Kakak laki-lakinya ini masing-masing sudah punya rumah sendiri dan tinggal dengan keluarga mereka masing-masing. Dan di rumah itu ya, hanya ada orang tuanya Gek Ketut dengan 2 ART yang memang sering membantu pekerjaan rumah tangga di rumahnya Gek Ketut. Singkat cerita semeton, setelah mereka berbenah, mandi dan juga makan, mereka bersiap-siap untuk tidur. Dan waktu itu, di depan rumahnya Gek Ketut itu adalah pertigaan. Menurut Gek Ketut, kalau di pertigaan itu mereka lurus, mereka akan tembus di desa. Dan juga kalau di pertigaan ini mereka belok kiri, mereka akan tembus di setre. Engken keadaan unduke. Saat Gek Putu mendengar penjelasan dari si Gek Ketut, dia tuh kayak berpikir yang aneh-aneh. Kok bisa ada setre sedekat itu, tapi kok auranya biasa-biasa saja semeton. Gek Putu ini semetonnya tipikal orang yang sangat kepo dan ingin tahu. Ketika itu, Gek Putu bertanya kepada Gek Ketut, "Gek, saya pernah mendengar katanya di desa kamu ada mitos seperti ini ya, kini. Dan saat si Gek Putu mempertanyakan mitos tersebut, si Gek Ketut kayak, "Kamu dengar dari mana?" Nah, Gek Putu menjelaskan. Orang tuanya Gek Putu ini kan bisa dibilang pengusaha yang cukup sukses. Jadi mereka itu punya kenalan dari berbagai daerah. Salah satu kenalan dari orang tuanya, desanya itu dekat dengan desanya Gek Ketut.
Dan dia mendengar cerita atau mitos tersebut dari orang tersebut. Di sana Gek Ketut bilang, memang benar, di desa saya itu ada sebuah ilmu yang dinamakan ilmu sempengot. Konon katanya, kalau ada warga yang kayak takut nanti buah-buahnya itu atau perkebunannya itu hilang, mereka biasanya akan menaruh atau kayak memberikan sebuah ajian-ajian tertentu untuk menjaga buah-buahnya ini. Dan kalau sampai ada orang yang mencuri, kemungkinan mereka akan mendapatkan musibah. Nah, mendengar penjelasan ini Gek Putu kayak, hah? Apa iya? Tapi karena Gek Putu ini sangat-sangat penasaran, bener gak sih ada yang seperti itu? Menurut Gek Ketut, dia tidak pernah bisa membuktikan itu semua, karena dia juga tidak pernah melihat ataupun merasakan hal seperti itu. Tapi karena inilah semeton, Gek Putu mengajak ketiga temannya untuk besok pagi berkeliling di perkebunan orang tuanya si Gek Ketut. Dan Gek Ketut pun mengiyakan. Besok paginya jam 7 pagi ya, Gek Putu dengan teman-temannya sudah bangun. Mereka itu langsung sarapan, mandi, dan juga berkeliling di perkebunan orang tuanya si Gek Ketut. Mereka menggunakan sepeda motor untuk pergi ke perkebunan yang paling jauh. Karena di sana menurut orang tuanya si Gek Ketut, jeruk-jeruknya sudah siap panen dan sedang ada beberapa karyawan yang sedang memanen jeruk. Tiba di sana, Gek Putu benar-benar kaget melihat perkebunan orang tuanya Gek Ketut. Tapi dari awal masuk ke perkebunan ini, Gek Putu tuh kok melihat di ujung perkebunan ada sebuah perkebunan yang kayak bukan perkebunan jeruk gitu loh semeton. Tapi di sana itu banyak sekali ada buah mangga dan juga banyak sekali ada buah manggis. Diam-diam Gek Putu pergi ke sana dan juga memetik buah mangga dan juga buah manggis ini. Engken kadan unduke ya. Di sana Gek Putu yakin banget kalau ini pasti perkebunan orang tuanya Gek Ketut. Itu tiba-tiba Gek Ketut datang dengan Gek Komang dan juga Gek Kadek. Gek Putu bilang, Gek ini perkebunan orang tuamu kan? Lihat buah mangga dan buah manggis ini tuh udah matang loh. Tapi Gek Ketut bilang, bukan, ini bukan perkebunan orang tua saya. Cepat kembalikan buah ini. Nah, di sana Gek Ketut bilang itu bukan perkebunan orang tuanya, tapi perkebunan orang lain. Tiba-tiba semetonnya Gek Putu mengingat ceritanya si Gek Ketut. Kalau memang benar di desanya si Gek Ketut ini terkenallah kone. Ada ajian yang namanya sempengot. Jadi siapapun itu yang mungkin mau mencuri buah dari perkebunan seseorang tanpa izin dan berani memakannya ya, orang yang mencuri ini akan mendapatkan kesialan dari apa yang mereka lakukan. Dan Gek Putu ingin membuktikan gosip ini. Waktu itu Gek Kadek, Gek Komang, dan Gek Ketut bilang jangan kami takut. Dan tentu saja Gek Putu juga takut kalau harus membuktikan sendiri. Karena itulah semeton, saat Gek Ketut ini meninggalkan Gek Putu dan Gek Ketut bilang, udah buang aja, kembalikan itu ke pohonnya, saya takut nanti ada apa-apa. Gek Putu mengiyakan, tapi dia memasukkan buah ini ke dalam tasnya dan bawa pulang. Dan ketika itu ya, saat malam hari ketika semua orang bersiap akan tidur, Gek Putu diam-diam menaruh buah itu di dalam kulkas. Karena ternyata di dalam kulkas orang tuanya Gek Ketut ini banyak banget ada buah-buahan lungsuran. Karena beberapa hari yang lalu ada odalan di desanya Gek Ketut. Nah, di sana Gek Putu menandai X buah mangga dan juga buah manggis ini. Karena dia tuh pengen lihat semeton, kalau sampai besok ada orang yang memakan ini, bener nggak sih sempengot ataupun ajian sempengot ini benar-benar ada atau nyata, atau jangan-jangan itu cuma mitos yang memang dibuat oleh orang lain untuk menakut-nakuti seseorang yang ingin mencuri di desanya Gek Ketut. Waktu pun berlalu. Ketika malam hari, Gek Putu ini kan tidur berempat dengan teman-temannya. Di malam itu Gek Putu bermimpi sedang dikejar oleh seseorang yang badannya itu tinggi, siluetnya itu seperti seorang perempuan. Tapi anehnya teman-teman, di dalam mimpi Gek Putu kan berlari dikejar oleh si wanita ini, tapi si wanita ini tidak melakukan apapun. Dia itu seolah-olah cuma mengejar dan juga menakut-nakuti Gek Putu, tapi Gek Putu tidak diapa-apakan. Besok paginya, saat Gek Putu ini terbangun, dia pun seperti biasa makan, mandi, dan juga langsung berhias diri. Karena di pagi itu Gek Putu ini rencananya akan ikut dengan orang tuanya si Gek Ketut pergi ke kebun mereka. Tapi baru saja si Gek Putu ini menghidupkan sepeda motor, kok dia mendengar ya, ponakannya si Gek Ketut ini menangis dan bilang giginya copot. Ternyata
Tadi pagi kakak pertamanya si Gek Ketut datang dari kota Denpasar dengan anak dan istrinya. Kok tiba-tiba ponakannya si Gek Ketut ini bilang sakit gigi dan giginya copot. Saat ponakannya ini dilarikan ke rumah sakit, ternyata benar semeton. Gigi ujung kanan dan juga ujung kiri ponakannya si Gek Ketut yang berumur 7 tahun ini lepas. Dan ketika itu dokter bilang, kok bisa ya giginya kamu ini lepas? Apa kamu ada makan sesuatu? Tidak. Yang padahal menurut dokter giginya itu sangat sehat, putih dan bersih, tidak ada bolong sama sekali dan juga tidak ada borok sama sekali. Kok bisa giginya itu copot? Nah, setelah diobati, ponakannya ini kan dibawa pulang. Dan ketika itu Gek Putu tuh kayak berpikir, apa jangan-jangan ponakannya si Gek Ketut ini memakan buah yang dia taruh di kulkas. Ketika Gek Putu melihat buah yang ada di kulkas, ternyata benar. Buah mangga dan juga buah manggis yang diberikan tanda X semalam sudah tidak ada semeton. Dan ketika Gek Putu memeriksa ke tong sampah yang ada di dapur rumahnya si Gek Ketut, benar. Di sana kulit manggis dan juga kulit mangga yang ada tanda X-nya ada di tong sampah. Jadi bisa dibuktikan kalau mungkin saja ponakannya Gek Ketut ini memang memakan buah sempengot yang memang ditaruh karena ingin diuji coba oleh Gek Putu tadi malam. Nah, di sana Gek Putu langsung keringat dingin. Dia itu takut, malu, dan benar-benar berdebar gitu loh. Dia itu kayak, kok gini? Kalau sampai ini ketahuan, dia tuh takut nanti akan diusir dan juga akan dimaki oleh orang tuanya si Gek Ketut. Dan karena itulah semotonya, di sore itu sebenarnya si Gek Putu ini bilang ingin pulang, tapi karena hari sudah jam 4 sore. Itu tuh benar-benar berkabut dan juga rumahnya si Gek Ketut ini kan lumayan di pelosok. Gek Ketut takut nanti kalau Gek Putu ini akan kesasar. Makanya Gek Ketut bilang, besok kan hari terakhir. Besok siang kita pulang karena saya juga mau pulang ke kos. Kan 3 hari lagi kita mau bekerja. Dan karena itulah Gek Putu pun mengiyakan sambil menahan rasa takut yang dia pendam semalam suntuk.